Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan yang keempat. Sebelum kita mulai pelajaran yang keempat ini, Miss Ina ingin bertanya sesuatu pada kalian. Kamisa'atul an Al-an as-sa'ah at-tasi'ah tamaman. Sahih. Wa mata narji'u minal madrasati? Wa mata narji'u minal madrasati? Narji'u fi sa'atil 'ashirati war rub'u. Narji'u fi sa'atil 'ashirati war rub'i. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jam. Selanjutnya kita mau bahas apa, Miss? Sahih. Untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Loh, tapi kan mubtada dan khobar sudah, Miss. Ya, kita akan membahas sebentar mengenai mubtada dan khobar ini. Yang selanjutnya akan bersambung dengan pelajaran inti kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu mubtada dan khobar? Mubtada dan khobar adalah mubtada atau subjek adalah yang mendahului khobar. Khobar, apa itu khobar? Khobar adalah keterangan yang mengikuti mubtada. Jadi mubtada dan khobar itu sepaket ya, jangan dipisah-pisah. Nah, terus apa sambungannya, Miss, dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Oke, coba Miss Ina beri contoh dulu ya. Contoh dari mubtada dan khobar adalah al-faslu wasi'un. Al-faslu wasi'un. Al-faslu di sini sebagai mubtada dan wasi'un adalah khobarnya. Nah, al-faslu kelas ini wasi'un, luas. Jadi yang disebut mubtada adalah subjek atau kelas ini, dan predikatnya adalah luas. Jadi kelas ini luas adalah al-faslu wasi'un, disebut mubtada dan khobar, gitu ya. Nah, al-faslu wasi'un dalam bahasa Arab, selain susunannya berupa mubtada dan khobar, al-faslu wasi'un ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa, Miss, disebut jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah satu kalimat yang terdiri dari kata keterangan di depannya atau kata benda. Kata benda di awal. Jadi jumlah ismiyah ini adalah kata benda yang didahulukan. Seperti contoh tadi, al-faslu wasi'un, kelas ini luas. Jadi al-faslu di sini dia adalah sebuah isim atau kata benda. Tuh. Jadi al-faslu wasi'un selain juga sebagai mubtada khobar, kedudukannya juga sebagai jumlah ismiyah, gitu ya. Selanjutnya, tadi sempat Miss Ina singgung ya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah atau mubtada khobar ya, tadi sudah dijelaskan. Terus apa, Miss, jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang awalnya didahului dengan fi'liyah atau kata kerja. Seperti contoh, yadrusu
Muhammadun fil hujrati. Muhammad sedang belajar di dalam kamar. Nah, yadrusu Muhammadun fil hujrati. Di sini juga berupa mubtada dan khobar. Tetapi kata awalnya didahului dengan kata kerja. Jadi, yadrusu Muhammadun fil hujrati merupakan jumlah fi'liyah karena didahului oleh kata kerja, gitu ya. Jadi perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah adalah terletak pada awalan dari kalimat yang digunakan. Ketika kita menggunakan awalan kata benda, maka disebut jumlah ismiyah, gitu ya. Seperti contoh yang tadi, al-faslu wasi'un. Kelas ini luas, atau al-qalamu ahmaru, gitu. Itu disebut dengan jumlah ismiyah, gitu. Nah, untuk jumlah fi'liyah awalannya didahului dengan kata kerja. Seperti contoh yang sudah disebutkan tadi, yadrusu Muhammadun fil hujrati. Muhammad sedang belajar di dalam kamar. Yadrusu merupakan kata kerja. Jadi, yadrusu Muhammadun adalah kata kerja atau jumlah fi'liyah, gitu ya. Selanjutnya, tadi di awal Miss Ina bilang, apa itu maf'ul bih? Nah, dalam kalimat bahasa Arab itu susunannya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Maf'ul bih di sini adalah objek dalam bahasa Arab. Ketika dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Begitu pula di dalam kalimat bahasa Arab. Susunan dalam kalimat bahasa Arab juga terdiri dari subjek atau isim atau ismun. Kemudian predikat. Nah, predikat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya bisa merupakan kata kerja, gitu ya. Selanjutnya, objek dalam bahasa Indonesia adalah objek. Dalam bahasa Arab kita menggunakannya maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih di sini seperti contoh seperti ini. Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Qara'a merupakan subjek. Qara'a Aliyun al-Qur'ana atau Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Subjeknya adalah Ali. Ketika di bahasa Indonesia kan, Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Ali merupakan subjek. Predikatnya Ali sedang apa? Ali sedang qara'a atau membaca. Nah, objeknya apa? Al-Qur'ana. Al-Qur'an. Jadi, ketika Qara'a Aliyun al-Qur'ana diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Ali sedang membaca Al-Qur'an. Ali adalah subjek atau isim. Membaca adalah predikat. Al-Qur'ana adalah objek. Jadi qara'a Aliyun al-Qur'ana. Maf'ul bihnya yang mana? Maf'ul bihnya adalah Al-Qur'ana. Nah, untuk harokat maf'ul bih kita menggunakannya harokat fathah, gitu ya. Qara'a Aliyun al-Qur'ana, gitu. Kemudian qara'a Aliyun al-Qur'ana termasuk kalimat apa? Termasuk jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Qara'a Aliyun al-Qur'ana. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ya, qara'a Aliyun al-Qur'ana merupakan jumlah fi'liyah atau kata kerja. Jadi gitu ya. Jadi pada pelajaran hari ini kita membahas tentang susunan kalimat. Yang pertama adalah kalimat yang didahului dengan kata, dengan kalimat atau dengan kata benda. Yang pertama. Yang kedua, kalimat yang didahului dengan kata kerja. Gitu ya. Selanjutnya,
Yang ketiga, kita belajar tentang maf'ul bih atau objek. Objek di sini dalam bahasa Arab adalah maf'ulun bihi. Harokat yang dipakai adalah harokat fathah. Jadi seperti contoh, qara'a Aliyun al-Qur'ana. Maf'ul bihnya adalah al-Qur'ana. Betul sekali. Kemudian qara'a Aliyun al-Qur'ana adalah kalimat atau jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Seperti itu ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini, Miss Ina akan memberi kalian satu tugas. Tugasnya adalah identifikasi kalimat yang Miss Ina ucapkan termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Oke? Kalimat yang pertama, yadrusu Muhammadun ar-riyadiyata. Yadrusu Muhammadun ar-riyadiyata. Yang kedua, Salma yanamu alal firashi. Salma yanamu alal firashi. Yang ketiga, daraba Muhammadun al-kalba. Daraba Muhammadun al-kalba. Dari ketiga kalimat ini, tentukan yang mana jumlah ismiyah dan mana yang jumlah fi'liyah. Kemudian tentukan juga yang mana yang merupakan maf'ulun bihi. Oke? Baiklah, kita akhiri pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Miss Ina minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalika.